Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peran dan implementasi ISO 27001 yang membahas tentang peran sebagai standar internasional untuk keamanan informasi serta implementasi pada organisasi pemerintahan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Muhammad Fahrino Haikal Febrian dengan NIM 2021531104. Yang kedua, ada Arya Maulana dengan NIM 2021531105. Yang ketiga, ada Rizal Naufal Faras Arkanda dengan NIM 2021531116. Yang keempat, ada Lutfiatul Malikah dengan NIM 2021531119. Yang kelima ada Atia Aisy Bakita dengan NIM 2021531124. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Farida Ayu Sevia dengan NIM 2021531124. Baik, di sini akan dibacakan oleh rekan saya. Apa itu ISO 20071? ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI yang bertujuan untuk yang pertama melindungi informasi dari ancaman internal dan eksternal. Kedua, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Pentingnya keamanan informasi. Satu, informasi adalah salah satu aset terpenting organisasi. Kedua, ancaman seperti peretasan, kebocoran data, dan serangan siber terus meningkat. Ketiga, keamanan informasi mendukung keberlangsungan operasional dan kepercayaan stakeholder. Ketiga, relevansi ISO 27001 di era digital. Penerapan ISO 27001 menjadi penting, khususnya untuk sekitar pemerintahan dan e-government. Kedua, standar ini membantu mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip keamanan informasi yang berlandaskan ada tiga prinsip utama. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contoh implementasinya adalah enkripsi data dan pengaturan akses berbasis peran. Yang kedua adalah integrity atau integritas, memastikan informasi tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin pihak yang berwenang. Contoh implementasinya adalah sistem log perubahan atau audit trail untuk memantau aktivitas. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan, memastikan informasi tersedia saat dibutuhkan oleh pihak yang berhak. Contohnya implementasinya adalah pemulihan bencana dan pencadangan data secara berkala. Untuk implementasi ISO 27001, untuk langkah-langkahnya implementasi standar ISO 27001 ada 4. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu melakukan penilaian terhadap ancaman dan rentanan yang dapat mengaruhi keamanan informasi. Untuk mengidentifikasi aset penting seperti data pelanggan, sistem IT, dan perangkat keras. Untuk yang kedua yaitu penyusunan kebijakan keamanan. Menyusun kebijakan yang mencakup pedoman, tanggung jawab, dan komitmen penegakan aturan. Yang kedua, kebijakan harus sesuai dengan prinsip ISO 27001 dan dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk yang ketiga, penerapan kontrol keamanan, yaitu menggunakan kontrol teknis seperti firewall dan autentikasi multifaktor. Untuk yang kedua, memberikan pelatihan keamanan kepada staf untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Melakukan audit berkala untuk memastikan efektivitas kontrol keamanan tersebut.
Untuk yang kedua, menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perubahan teknik dan kebutuhan bisnis. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama pada Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta itu menggunakan Indeks Keamanan Informasi atau KAMI untuk mengevaluasi tingkat kesiapan terhadap ISO 27001. Hasil evaluasinya yaitu skornya mendapat 314 dari total 645. Tingkat kesiapannya penerapan kerangka kerja dasar. Lalu tantangannya masih berada pada tingkat awal penerapan keamanan informasi, memerlukan peningkatan pada pengelolaan risiko dan teknologi. Yang kedua, pada Sekretariat DPRD Jombang dengan menggunakan indeks kami untuk menilai keamanan informasi. Hasil evaluasinya skornya mendapat 283, menunjukkan kategori pemenuhan kerangka kerja dasar. Lalu tantangannya perlu peningkatan signifikan pada aspek pengelolaan risiko dan kerangka kerja keamanan informasi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama pentingnya ISO 27001 membantu organisasi melindungi informasi dengan pendekatan sistematis. 2. Mendukung keberlanjutan operasional dan kepercayaan stakeholder. Temuan studi kasus. Kemenkumham DIY dan DPRD Jombang masih berada pada tingkat awal penerapan. Diperlukan peningkatan pada kerangka kerja, pengelolaan risiko, dan teknologi. Saran penelitian, memberikan pelatihan kepada SDM untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi. Kedua, menggunakan indeks kami untuk evaluasi berkala. Yang ketiga, merencanakan alokasi anggaran dan teknologi untuk mendukung implementasi ISO 27001 secara berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk presentasi kelompok kami. Demikian perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.